Selamat datang Podcast teman kamu, podcast dari Tomodachi. Oke, halo semuanya. Selamat datang di episode pertama kita lagi dari podcast dari Tomodachi bersama Arin dan Dina di sini. Yeay. Halo. Aduh, garing banget mukanya. Ya, halo semuanya. Semoga semuanya lagi baik-baik aja ya di sana ya, Rin. Setelah Ya, kita semuanya stay safe ya dan healthy dan dimanapun berada. minggu lalu kita udah kenalan sedikit nih tentang tujuan, segala macam tentang podcast. Jadi mulai hari ini kita bakal ngebahas yang beneran, konten aslinya dari podcast-podcast kita ini. Jadi tema kali ini apa, Rin? Kasih tahu dong tomodachi-tomodachinya. Tentang pengen ini nih, kita pengen nanya-nanyain kabar ya, saling bertukar kabar tentang keseharian kita. Terus kira-kira dari keadaan kayak gini, kira-kira apa nih yang berubah? Mungkin nanti kita bisa share juga ya, Din, apa yang berubah dan juga dari segi social life dan bagaimana kita adaptasi nih di new normal ini gitu. Gitu kan? Iya, semacam live update lah ya. Kayak gitu kayak iya, semacam update. Nah, benar-benar. Jadi biar karena tadi kemarin kita udah kenalan, nah sekarang kita saling tahu lah ya kira-kira gimana kabar dan harian kita nih sekarang gitu. Biar makin akrab lah ya. Mantap, gitu. boleh. Ya udah, kita mulai aja langsung ya. Aduh, aku curcol dulu apa mau Arin duluan mulai nih tentang boleh. kabar keseharian duluan. Oh, aku curcol dulu. Oke. Boleh. So far aku baik-baik aja sih. Kita baru selesai semester ya, Rin? Ya nggak sih? Baru yang lalu kita selesai semester ke-6. Jadi terus tiba-tiba jenjang kita tahun ke-4. Rasanya kaget karena semua progresnya tiba-tiba sangat cepat terlalui semester ini. Terus sekarang aku masih tetap di rumah aja sih, nggak banyak kegiatan keluar rumah, Rin. Terus sekarang udah mulai ngapain aja? Udah mulai aktif masuk ke portal-portal cari kerja di Jepang kayak Caliber. Kalau Caliber nggak dipakai di Jepang sih, buat di Indonesia buat cari internship. Cuma kalau di Jepang tuh LinkedIn, terus ada beberapa website namanya Nainabi, Rikunabi, kayak gitu-gitu. Jadi setiap hari mantengin itu, terus udah gitu bikin CV, udah gitu aku lagi enroll di beberapa kelas gitu, Rin, yang upgrading skill lah. Kata orang kan ada beberapa skill yang mulai 2020 ini bakal itu banget kan, bakal hot banget buat orang yang nyari kerja, dibutuhkan buat orang-orang yang nyari kerja itu. Jadi lagi contoh skillnya apa tuh, Din? Contohnya kalau aku anak marketing nih, aku jurusan marketing, aku ambil kelas digital marketing misal. Terus ada copywriting juga. Aku nggak tahu kenapa copywriting kayaknya lumayan ya, di mana-mana dibutuhin nggak sih, Rin? Terus aku kayak menarik gitu. Jadi aku juga lagi baca-baca copywriting. Terus yang basic-basic sih kayak Excel yang advance dan lain-lain. Ya gitu, sama lagi benerin bahasa Jepang, Rin. Udah lama banget nggak sih kita ngomong bahasa Jepang? Iya, apalagi untuk satu semester ini aja tuh 6 bulan, meskipun kayaknya kalau Dina ngambil kelas bahasa Jepang, tapi kayak interaksi secara langsung di atmosfer Jepangnya banget, kayaknya tetap agak hilang sense-nya nggak sih, Din? Banget. Ya, jadi lancar bahasa Indonesia doang sekarang. Wah. Tapi ya. Terus kalau bagian kayak selain ini nih, selain untuk persiapan kerja, untuk bagian entertain, kalau misalnya refreshing, Dina ngapain biasanya nih? Nonton K-drama dong. Kemarin baru nyelesain It's Okay to Not Be Okay, Rian. Baru selesai episode ke-16 itu terakhir. Terus ya udah, bagus banget. Tapi buat teman-teman, buat tomodachi yang nonton It's Okay to Not Be Okay, I'm also in your team. Gitu deh, itu dari aku, Rin. Sekarang Arin gimana, Arin? Silahkan update kami tentang your life now. Kalau misalnya di sini sekarang lagi ini nih, aku lagi sibuk refreshing dulu ya. Karena baru selesai banget nyelesain report, baru selesai ya seminggu sih, tapi karena kita banyak diganti ya pelajaran-pelajarannya, saya banyak examnya tuh banyak digantiin sama report, jadi reportnya meskipun liburnya dari minggu lalu, tapi reportnya deadline-nya baru kayak ada yang baru selesai 2 hari lalu, jadi kayak vibes-nya baru dapat hari ini banget nih. Nah jadi lagi, tapi kadang disambil juga ngerjain report, masih nonton, karena nonton ini
sering jadi pelarian realita nih, pengalihan juga, terus kadang tempat bisa refleksi juga nih tentang apa aja yang ada direfleksikan nih dari apa yang didapat dari film sama ya disandingin sama apa nih yang Kehidupan nyata. kehidupan nyata, terus jadi inspirasi juga, terus ya salah satu hobi juga sih nonton ini, tapi tetap berusaha sih supaya di liburan ini gak kebanyakan nonton, supaya bisa produktif dan positif ya, stay positif meskipun banyak banget kadang pressure yang apalagi new normal kan, apalagi banyak banget kebiasaan kita yang jadinya nggak sesuai sama ritme kita pada biasanya. Benar. Jadi biasanya kalau liburan dulu beda sama sekarang kan, kayak apalagi keinget banget ya Din kalau misalnya kayak semester lalu kayaknya kita ngapain nih masih ini ya liburan jalan-jalan proper ya proper banget. Dan sekarang ya liburan nggak ada bedanya kayak abis kuliah online, nggak ada bedanya sama ya udah biasa aja tapi bedanya kuliah online gitu. Tapi ya persiapan juga sih pengen meskipun belum sejor-joran Dina nih, belum sana sini, tapi pengennya ya karena pengen produktif, pengen nyesain tesis juga karena niatnya pengennya sih dari awal pengen S2 ya habis S1, jadi berusaha nyesain persyaratan membangun salah satunya tesisnya dibagusin, makanya pengen niatnya jalanin field research dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, terus ya sekalian produktif, bisa podcast juga, nge-podcast nih mau diseriusin juga nih sama liburan, salah satu resolusi liburan. Terus juga pengen ini nih nambah-nambahin bisa recall dikit lah untuk Japanese, apalagi kalau Dina udah ngambil kelas beberapa semester bahasa Jepang, kayaknya aku udah kelamaan banget nih nggak ngambil bahasa Jepang ya, jadi kayaknya perlu banget nih untuk masalah ini di murajaah ya diulang lagi. Murajaah itu apa, sister? Ulang lagi, recalling gitu. Iya, nah jadi makanya dan pengen belajar mobil kayaknya ya Dina udah bisa nyupir, tapi kalau aku belum bisa nyupir, jadi pengen salah satu targetnya di liburan bisa belajar mobil karena selalu tertunda, dan ini adalah salah satu waktu terpanjang kayaknya kita di rumah ya, jadi kayaknya sayang ada skill yang ditambah. Kayaknya kalau belajar mobil tuh skill yang sangat kerasa, jadi pengen nyoba belajar mobil biar kerasa banget resolusinya gitu. Kecapai, ketika tercapai bisa ngendalain mobil kerasa banget, wah gitu, pengen ngerasain gitu kepuasan gitu. Jadi mau leasing atau mau dari orang tua? Ya, pengen belajar sendiri dulu deh. Nanti kalau nggak tertolong, mungkin nanti. Tapi positif kan, tadi kan pengennya stay produktif dan positif ya. Jadi positif dulu, pengen bisa belajar mobil tanpa harus les. Tapi maksudnya didampingin. Kalau nggak ketolong, baru minta tolong. Oke. Nah, jadi banyak yang berubah ya, Din. Kalau misalnya aku nih sharing duluan kali ya. Kalau perubahan, karena tadi kita sempat cerita tentang keseharian kita selesai semester apa aja yang berubah, karena kalau kelas online ya beda sama kelas biasa. Apalagi kalau kelas biasa aku juga suka mepet-mepet sih siap-siapnya. Kalau Dina well prepared banget ya sebelum ke sekolah mungkin. Kalau teman-teman semua satu rumah sama Dina mungkin Dina tahu Dina kayak gimana ya kalau sebelum ke kampus itu persiapannya berapa lama. Tapi bayangin aja kalau misalnya aku aja kalau ngampus biasa bukan online aja aku mepet-mepet, apalagi kalau misalnya ini kuliah online. Kalau online bisa mepet banget, bisa 5 menit baru buka laptop, 5 menit sebelumnya, dan mungkin 10 menit yang lalu aku masih berada di alam yang berbeda mungkin. Jadi, jam tidurnya pasti ya agak berantakan, terus ketahanan tubuhnya nih drop juga, kayak misalnya aku keluar sebentar, ternyata besoknya aku udah kerasa capek banget, padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain banget, kayak kalau misalnya di kehidupan biasa ya, misalnya sebelum new normal ini kayaknya ngelakuin hal itu kayak hal yang nggak terlalu capek, tapi kalau sekarang karena kebiasaan rebahan mulu, ngapa-ngapain sambil rebahan, jadi apa setelah ngelakuin hal yang berbeda aja dikit langsung lemas. Dan kalau aku ini ya ngerasanya semester ini semester full belajar. Karena aku udah nggak terlalu banyak megang organisasi lagi, terus aku juga nggak terlalu dan lebih rasanya karena aku nggak part time. Biasanya aku part time ya. Iya benar. Arin rajin banget teman-teman Tomodachi semuanya ini.
Testimoni dari seorang roommate Arin tuh rajin banget part time-nya, keren deh. Aduh, ini karena ada dorongan ya, aduh harus ini gitu. Tapi kan sekarang juga keadaan juga nggak memungkinkan juga, dan jadi akhirnya nggak bisa juga kerja. Terus ya jadi ngerasa, kadang ngerasanya aku belajar aja. Awalnya pas kuliah online kayak, wah ini ajang yang bagus nih, waktu yang tepat untuk bisa benar-benar fokus belajar gitu. Tapi ternyata gak terlalu maksimal juga, apalagi karena di sekarang nih, di gara-gara kadang suka nyalain corona juga sih, kayak gak corona nggak ini, gak corona nggak itu gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin sempat mau magang nggak bisa magang, terus sempat pengen melakukan hal-hal yang lain lah pokoknya ya, Tomodachi. Kayaknya kalau disebut-sebut penyesalannya kayaknya ada aja gitu ya. Ada aja, jadi pokoknya intinya banyak banget yang jadinya disesali. Nah tapi makanya di perubahannya sering-sering ada aura-aura negatif gitu ya dalam diri ini gara-gara itu. Dan ini pertama kalinya selama kuliah lebih tepatnya. Kalau misalnya kuliah selama 5 semester belakang itu kan sendiri ya, ngurusin diri sendiri. Jadi ya ngerasa mandiri, tapi pas balik ke rumah kita ternyata nggak cuman ngurusin diri kita sendiri aja, Den. Kalau di pengalamanku ya, Den, di rumah. Setuju. Jadi kayak harus terbagi juga konsentrasinya. Jadi konsentrasinya kayak kita harus berusaha pengen jadi anak berbakti juga misalnya, meskipun belum berbakti ya, ini Tomodachi semua, tapi berusaha pengen bantu. Tapi nah itu awalnya susah, dan awalnya kayak merasa terdistraksi banget, dan ini jadi pelajaran banget buat aku karena dulu selama 5 semester Jepang tuh ya aku merasa aku udah bisa, aku udah mandiri, tapi ternyata pas dilempar ke kehidupan nyata di mana aku nggak hidup cuma sendiri aja gitu ya. Ternyata ini jadi pelajaran banget sih, di mana aku harus kuliah juga. Padahal aku belum kerja, belum apa gitu, tapi aku merasa ini 6 bulan, enggak 6 bulan juga sih, 4 bulan aku kuliah online ini jadi pelajaran berharga juga sih. Bisa belajar sambil ngurus pekerjaan rumah misalnya, atau ngerjain hal-hal yang lain. Nah itu jadi pelajaran juga sih, meskipun awalnya kelihatan sepele dan ngerasa apaan sih cuma kayak gini aja, tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata ini berharga juga ya gitu. Kalau Dina gimana? Apa aja nih perubahan-perubahan dari keseharian yang berbeda di new normal ini? Kayaknya hampir sama kayak yang tadi Arin sebutin. Kayak dari mulai jam tidur pasti ya, tiba-tiba kebalik aja siang jadi malam-malam jadi siang, ya nggak sih? Kalau misalnya, apalagi sekarang lagi liburan, kayak ya gitu. Terus selain itu aku juga lagi yang berubah banget itu pola makan. Jadi aku lagi mencoba buat mengaplikasikan one day one meal, kayak intermittent fasting gitu, Rin. Oke. Ya, jadi ini tuh sebagai konsekuensi dari setelah sekian lama di rumah, aku makannya bener-bener nggak terkontrol, akhirnya naiklah timbangan itu ya, angka di atas timbangan. Terus ini sekarang kayak sepertinya harus sudah mulai diperhatikan. Jadi ya udah aku mulai intermittent fasting, makan sehari sekali, dengan enggak sehari sekali sih, dalam waktu yang ditentukan. Jadi aku makan dalam sehari itu dalam 4 jam aja, sisanya itu harus puasa gitu. Baru sekian lama sih. Testimoni Oke sih so far. Jadi dan kerasa banget dampaknya gitu. Kalau misalkan dilihat dari angka timbangan kelihatan sih, cuma kalau misalkan dari metabolisme dan lain-lain kayaknya kan butuh olahraga dan butuh ditelepon sama yang lainnya, nutrisi gitu-gitu. Jadi belum bisa ngomong karena aku juga baru semingguan ngelakuin ini. Jadi mungkin nanti sebulan ke depan aku update deh ya, Rin. Itu terus kayak yang aku rasain, aku pribadi ngerasa bersyukur banget. Kalau tadi Arin kan bilang tentang ini jadi pelajaran berharga karena kita bisa jadi bagi waktu antara kita independent matters-nya kita kayak kuliah dan lain-lain sama tentang keluarga. Kalau aku lebih ke kita akhirnya ada waktu buat slow down. Terus jadi bisa refleksi kemarin-kemarin itu kita ngapain aja. Karena aku ngerasanya ya, Rin, mungkin Arin juga ngerasa, mungkin Tomodachi juga ngerasa, waktu kita kuliah kemarin tuh rasanya kita dikejar-kejar sesuatu gitu. Jadi kita nggak pernah ada waktu yang buat refleksi. Kita tuh ngapain sih ngelakuin suatu hal? Kenapa sih kita ngelakuin hal yang detik ini kita lakuin kayak gitu-gitu. Sedangkan sekarang kayaknya karena waktunya banyak, kita kan nggak perlu ada waktu buat commuting dari rumah ke kampus misal. Jadi waktunya benar-benar jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Jadi bisa lebih banyak nulis jurnal, aku bisa explore apa yang ada sebenarnya dalam kepalaku. Dan tujuan-tujuanku ke depannya itu apa tuh jauh lebih bisa, Rin. Arin ngerasa gitu juga gak sih? Setuju. Kayak catch up sama teman-teman lama, rasanya ini ya kayak this is how far I've
come and what more I will achieve gitu loh. Jadi kayak 6 bulan ini tuh bisa jadi cermin buat kita. Kita tuh kayak nggak siap buat menemukan cermin ini, tapi tiba-tiba dikasih cermin depan muka terus kayak oke, apa yang harus kita lakuin better ke depannya nih. Aku ngerasanya gitu sih, Rin. Setuju banget. Terus apa lagi, Din? Apa ya, paling bonding sama keluarga, karena aku kan asrama, Rin, dari SMP. Jadi aku udah kebiasa jauh dari keluarga, dari SMP, SMA, sekarang kuliah di Jepang. Berarti udah sekitar berapa tahun? 9 tahunan lah. Dan ini tuh bener-bener waktu terlama aku stay di rumah, Rian. Karena biasanya kayak maksimal banget 2 bulan, sekarang 6 bulan. Setuju. Maksudnya kayak hal yang terambil dari kita yaitu dalam kutip freedom dan independence, tapi in the same time kita harus cherish ya, kita buat anak-anak rantau. Kita kan nggak tahu kapan ketemu orang tua kita lagi, kapan ketemu keluarga kita lagi. Gitu, itu sih. Ya, sama berantem kecil lah sama adikku yang udah lama gak ketemu, tapi ya nggak apa-apa. Gitu, Rian. Oke. Berarti perubahan dari keseharian ada. Berarti kalau dari social life, kalau aku ada nih, Din. Mungkin Dina pasti ada juga ya. Ada dong. Kayak kalau misalnya aku pengen nambahin tuh tadi, keinget Dina bilang tentang ini ya, olahraga. Kayaknya kalau salah satunya dulu aku bukan tipe yang maksudnya yang menyengajakan diri untuk olahraga. Tapi sebenarnya nggak olahraga. Pas sebelum new normal ini kita beraktivitas dan kita bergerak ya. Benar. Dan kita bergerak banget. Dan itu kerasa gitu. Maksudnya aku meskipun kayak kita ya cuma jalan dari rumah ke kampus atau jalan dari ya kemana lah gitu. Tapi itu kayak itu tetap membakar kalori gitu. Dan sekarang udahlah kita malas olahraga, tambah lagi kita nggak bergerak. Gitu kan, nggak ada waktu. Kalori menumpuk lah. Makanya itu yang parah sih sebenarnya. Itu salah satu dampak buruk bagi tubuh kali ya. Nah, nggak cuma untuk tubuh aja, ternyata ada juga dampaknya di social life kita itu tadi. Kayak kalau misalnya aku di bagian ini nih, mudinya tuh lebih tepatnya untuk membangun social life aja aku mudi gitu ya. Kayak contohnya social life. Salah satu platform kita untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman kita luar itu adalah HP kita ya. Ini HP ini kayak konektor kita terhadap dunia luar kayaknya ya. Kalau untuk berinteraksi dengan teman-teman. Nah, aku suka males banget buka chat. Nah, kadang tuh suka males kayak slow respon gitu ya. Jadi sebenarnya biasanya setiap liburan atau emang hal-hal kalau misalnya aku lagi di rumah tuh emang aku jarang megang HP. Biasanya aku kalau lagi ngampus aja, misalnya kayak di semester sebelumnya, emang biasanya waktu aku ngecek HP itu lah ketika aku commuting, ketika aku tidak tahu mau ngapain. Dan sekarang kan kayak kita di atas kasur aja ya, jadi kita tahu mau ngapain terus gitu ya. Maksudnya kita bisa menentukan apapun yang kita mau kan. Kalau misalnya lagi nunggu sesuatu atau apa kan, itu kan bagian-bagian dimana kita nggak bisa mengontrol gitu ya. Makanya jadi tapi sekarang makin akut gitu dan makanya tapi aku tuh senang banget kalau misalnya aku teleponan sama teman atau misalnya kayak ada group work terus ternyata kita diskusi dan diskusinya kemana-mana, ngalor ngidul kemana-mana, tuh aku suka. Jadi kayaknya aku ngerasa hidup lagi, aku bisa berdialog, bisa diskusi, bisa punya deep conversation sama orang tuh. Aku kadang-kadang senang meskipun kadang awalnya aku menghindar gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam tuh, aku ngerasa hidup lagi, kayak aku tidak, bukannya tadinya aku mati banget nggak sih, tapi maksudnya aku ngerasa aku seneng gitu. Jadi ini interaksi yang tepat, ini nih yang aku cari-cari gitu untuk berinteraksi sama orang gitu. Dan ngerasa sih emang makin lama ngerasa makin pudar nih jiwa-jiwa sosialnya, karena itu ada tanda-tandanya, gejala-gejalanya tadi ya udah disebutin juga. Terus kadang ya agak-agak ini benar sehat ya mental gitu kan, in right mind gitu, tapi kadang mempertanyakan itu kan. Tapi agak sedikit pudar-pudar, tapi ya ini perjuangan, maksudnya ini sih apa namanya, belajar. Tetap ini adalah ajang kita belajar. Itu tadi Dina bilang kita nggak tahu kapan, kayak ini adalah kesempatan yang bagus gitu. Nah ini emang maksudnya kesempatan yang nggak tahu kapan datang lagi kan. Jadi ya kejadian-kejadian kayak gini nggak tahu kapan deh. Jadi kayaknya kita harus cherish ini dan harus benar-benar kita live in the moment lah kayaknya. Manfaatin ya, gitu ya. Kadang aku suka nyalahin yang tadi aku bilang, tapi ya itu balik lagi, kayaknya kita harus benar-benar live in the moment gitu. Nah, kalau Dina apa nih social life-nya? Social life-ku ya berkutat antara kamar dan dapur sebenarnya, Rin. Iya. Bener-bener nggak ada, bener banget kayak semuanya tuh terpusat. Kalau nggak di Line ya di WhatsApp, kalau nggak di WhatsApp ya di Messenger gitu.
Terus sebelumnya aku kan ada di beberapa organisasi ya, Rian. Ada di 2 atau 3 organisasi, tapi lately aku akhirnya mutusin buat keluar dari 2, jadi aku cuma aktif di salah satunya aja sekarang. Dan setelah memutuskan buat keluar dari organisasi-organisasi itu, rasanya aku benar-benar no-lab banget, Rin. Nggak ada banget hidupku, nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Aku paling kayak mindlessly scrolling Shopee gara-gara keracunan TikTok. Banyak banget kan ya sekarang TikTok yang isinya Benar. isinya kayak hal-hal yang Ngerasa bisa pengen kalian semua ya. ya kalau ada duitnya sih mau, Rin, mah. Gitu. Terus apa, ngobrol sama teman-teman kadang-kadang kalau misalkan apa ya, jatuhnya tuh gimana ya, apalagi kelas sekarang udah selesai semua ya. Jatuhnya benar-benar nggak ada deh komunikasi sama orang-orang lain, kecuali sama Arin nih, sama Arin sama beberapa teman yang memang aku harus komunikasi dalam keadaan apa ya, misalkan nih aku mau pulang ke Jepang September insya Allah, ya aku ngobrol sama teman-teman yang bakal bareng sama aku, misalkan kayak gitu. Cuma untuk yang sehari-hari kayak kita main-main atau ngobrol ringan seperti biasa tuh udah benar-benar nggak ada. Terus aku nanya kan ke beberapa temanku, kenapa rasanya aku kok males banget. Aku cerita juga sama Arin sebelumnya kan ya, Rin, kok males banget rasanya buat kayak reconnecting sama orang lain gitu. Dan ternyata setelah mendengar beberapa orang, katanya ini juga bukan cuma di kita aja terjadinya, banyak banget orang-orang yang ngerasa seperti itu. Mungkin terlalu lama nggak bersosialisasi ya, jadi akhirnya kita sedikit menutup diri jatuhnya. Jadi pandemiknya bukan corona aja ya, Din. Pandemiknya tuh banyak. Iya, berbuntut gitu. Banyak. Iya. Berbuntut. Rasanya kayak gitu sih menurutku. Jadi aku juga jadi reflect balik gitu, Rodin. Kalau misalkan kita dari real life ya, dari kayak sehari-hari kita sebelum stay at home life kayak sekarang, kita kayaknya gampang banget ketemu orang ya. Jadi circle of friends kita tuh jelas, kita ketemu mereka setiap hari misal. Dan susah buat namanya dalam kutip menghindari orang. Sedangkan kalau sekarang tuh untuk ngebangun suatu wall sama orang itu tuh segampang tidak membaca teks mereka atau segampang tidak membalas teks mereka. Yang benar-benar ini aku nggak sama sekali bilang ini bagus ya, cuma kayak wah ternyata social connection kita tuh udah di-redefine, udah terredefinisi gara-gara the whole stay at home condition ini. Aku rasanya kayak gitu, terus kayak wah mind blown. Ya cuma mikir aja tiba-tiba kayak gitu kan. Terus ya banyak banget hal-hal yang bikin mind blowing ya. Iya. Terus aku kadang-kadang mikir kayak ini kapan sih normal lagi gitu, Ren? Kapan nih menurut Gina? Iya sih, Arin suka bertanya-tanya gitu nggak? Tomodachi pada bertanya-tanya gitu nggak sih? Iya kan? Dan pertanyaannya kapan normal lagi, dan apakah normal itu normal yang sebelum kita merasakan ketidaknormalan nih? Apakah normalnya berbentuk new normal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu? Gimana menurut Gina? Aku ngelihatnya, aku nggak tahu ya, aku bukan expert di sini, cuma aku ngelihatnya dari sudut pandang pribadiku. Sekarang kan term new normal tuh digadang-gadangin di mana-mana kan ya. Jadi semua orang tuh didukung, diminta untuk beradaptasi dengan new normal sekarang. Aku ngelihatnya sebenarnya kita belum siap untuk new normal ini karena kalau ngelihat angkanya kayak apa kayak gitu ya, kan increase terus. Belum ada tendensi buat turun di beberapa negara. Oke, beberapa negara berhasil. Cuma aku rasanya ini dilema juga. Jadi term new normal ini dipaksakan untuk keluar karena memang negara kan butuh ya buat menggenjot kembali ekonomi mereka, dan nggak bisa berlanjut kalau misalkan kita masih dalam stay at home condition kayak gini. Aku lihatnya kayak gitu sih. Terus aku merasanya new normal sekarang tuh still not a normal thing. Walaupun mereka bilang kayak okay, this is new normal, just take it or leave it kind of. Tapi aku ngerasa kayak masih susah banget buat adapt to it. Butuh waktu buat adaptasi ke new normal ini. Nggak cuma kita, tapi buat orang-orang pada umumnya. Ya nggak sih? Sekarang kalau misalkan say kita main ke mall ya. Main ke mall tuh kita harus nge-scan barcode sekian kali masuk ke dalam gedung utamanya, kita nge-scan barcode, kita login. Masuk ke setiap tokonya kita harus nge-scan barcode, kita login. Rasanya kayak ya ampun, it's ribet banget gitu ya. Yeah, it's never been this hard. Tapi wah gitu deh. Terus aku mikir kayak apa ya, soalnya beberapa expert katanya ya, dengar aku, bahkan orang-orang bilang 2021 September gitu baru orang-orang kembali normal. Sebenarnya banyak banget diskusi tentang ini sih, ada resesi dan lain-lain, tapi let's not touch that. Tapi orang-orang bilang 2021 akhir sampai 2022 itu orang-orang baru bisa beraktivitas normal lagi, which is sangat lama ya, Rin.
Aku Lama sedikit banget. Ini kayaknya udah tamat kuliah deh kita, Din. bener. Amin ya Allah, semoga lancar kita semua akhirnya. Yan. Gimana Rin? Kalau dari Arin? Kalau misalnya aku ya pastinya ya itu kan kita nggak tahu ini kapan berakhir ya. Apalagi kita dengan diri kita yang sekarang, kuasa kita tuh ya pasti lingkupnya terbatas ya. Dan lingkup kita yang terbatas ini pastinya kita di peran kita sendiri, tugas kita dan apa yang bisa kita perbuat itu ya terus berusaha beradaptasi, terus berproses bagaimana kita bisa lebih siap untuk apapun keadaannya, apapun nanti masa depannya seperti apa wujudnya nanti, kita bisa siap gitu loh. Jadi ya, tapi kita nggak tahu juga nggak pernah ada formula yang ya kayak oh ya ini loh caranya, bisa nggak ada, pernah ada ya belum ada yang bisa kayak teori atau formula yang bisa membantu kita dengan jelas, dengan gamblang apa yang harus kita perbuat di masa-masa seperti ini. Jadi memang trial and error ya semuanya. Jadi benar-benar harus dicoba sendiri. Kalau gagal ya nanti ya kita lagi yang nanggung misalnya kesalahan apa-apanya. Tapi ya itu harus kita lalui mau nggak mau, dan tetap harus harus mempersiapkan diri dan harus mempersiapkan kemungkinan mempersiapkan diri, dan nanti apapun dampaknya kita jadi meminimalisir dampak itu bisa mengganggu kita gitu. Iya, itu tugas kita. Tapi kapan lagi, ya itu tadi balik lagi kapan kita siap, mungkin itu, dan itu beda setiap orang kayaknya. Kayak misal kita student nih, mungkin kita student, kita ngerasa kita udah bisa beradaptasi dengan new normal ketika kita udah bisa udah bisa mengatur diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri untuk bisa kelas online misalnya. Tapi beda lagi sama orang-orang yang lain. Misalnya new normal untuk pengusaha beda lagi misalnya, atau new normal buat ini. Tapi ya itu. Jadi untuk sekarang di kita mempersiapkan diri kapan new normal itu kapan bisa terwujud, ya kapan kita bisa siap, itu mungkin akan adanya new normal buat kita. Dan pastinya untuk new normal di kita nih, untuk membiasakan diri, untuk mengadaptasikan diri di lingkup kita, di scope kita mungkin lebih gampang. Tapi kalau misalnya kayak tadi Dina sempat ngebahas ekonomi lah, segala macam, itu pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih besar lagi effortnya. Dan jadi harus menyangkut sistem yang lebih besar lagi. Jadi itu PR, dan makanya untuk bisa membangun tadi ekonomi, untuk membangun semua hal yang perlu effort lebih besar lagi, ya kita harus bersama-sama untuk bisa beradaptasi di lingkup kita dulu. Ya makanya itu tadi ya, kita berusaha tadi misalnya kayak kita ngerasa oh ya kita masih merasa di social life kita masih bermasalah ya, kita coba dulu bangun di situ, mungkin itu bisa membantu mempermudah merecovery keadaan. Mungkin itu kali ya Din, bisa menurutku new normal itu kapan ya tergantung dari kita kapan bisa. Berarti sudut pandang kita dari siapa dulu nih gitu ya Rin maksudnya? Ya, dari kita dulu, ya itu dari siapa dulu. Benar. Panjang juga padahal cuma untuk update keadaan aja gitu. Iya loh. Panjang juga nih. Lumayan ya. Ya semoga kita bisa dalam kutip survive dari keadaan yang sangat tidak pasti ini. Semuanya kita sama Daci yang ngedengerin juga, semoga kita bisa terus berjuang dan jadi a better version of ourselves maybe. Yeah. Bisa jadi healthier, bisa jadi better in term of academic, anything, just anything, ya Rin? Benar-benar setuju banget. Lagi banyak banget yang terdampak kan, kayak apalagi kayak yang baru tamat kuliah atau tamat sekolah misalnya, banyak banget ketidakpastian gitu. Apalagi kita juga misalnya juga ada yang kayak ini nih, plan kita nih pasti orang banyak ya, planningnya banyak banget yang harus diganti, harus benar-benar ulang lagi, ditata lagi. Padahal udah usaha kita kayaknya agak-agak ngerasa, ada untuk sebagian orang ngerasa kayaknya 3 tahun ini untuk gara-gara ini agak sia-sia atau agak-agak jadinya hancur ya, agak sedikit compang-camping nih planning kita. Nah ya itu, semoga apapun dampaknya, apapun apapun kejadiannya sekarang, semoga kita tetap bisa bertahan dan sama-sama beradaptasi, dan recovery-nya semoga kita bisa cepat pulih gitu. Betul, semoga kita tetap sehat selalu, yang penting ya. Sehat selalu gitu, selalu selalu ngingetin satu sama lain buat selalu bersyukur, buat positif, ya Rin? Iya, benar. Semoga ini tersampaikan ke teman-teman semua. Begitu aja kali ya Rin, podcast kali ini. Iya, semoga jelas nih yang disampaikan oleh kita dan tersampaikan maknanya. Iya. Dan semoga ya sampai ketemu lagi dong pastinya ya Rin di podcast selanjutnya, dan pastinya dengan topik-topik yang gak kalah menarik insya Allah.
nggak bikin teman-teman kapok, Tomodachi kapok untuk mendengarkan podcast kita. Jadi ini semoga menjadi awal yang baik, menjadi awal yang baik episode 1 ini. Dan semoga sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya, Din. Dan Tomodachi. Dadah.